Oke, halo guys, welcome back to Korea Reality bersama orang Korea yang medok. Oke, Popo, kembali lagi sama cerita Swindler. Tapi kali ini jujur salah satu cerita Swindler yang bakal bikin Popo nangis. Nangisnya kenapa? Tonton aja dulu, langsung kita mulai. Nah, untuk memahami cerita kali ini, kita perlu kenal sama satu keluarga ini. Keluarga ini terdiri dari 4 orang, papa, mama, 2 anak putri. Anak pertama namanya Enjin, anak kedua namanya Sangwon. Dua-duanya adalah putri. Nah, karena satu keluarga isinya 2 putri, tentunya papa sama mamanya itu sangat khawatir, takutnya sesuatu terjadi pada anak putrinya. Jadi kalau misalnya di berita muncul pelaku kejahatan seksual, nah pasti langsung takut jangan anakku ada apa-apa. Takutnya anakku menjadi korban. Jadi papa dan mamanya itu selalu khawatir akan kedua anaknya. Tapi untungnya kedua putrinya ini sangat akrab. Jadi misalnya Sangwon nggak bisa dihubungi, untungnya Enjin selalu bantu untuk menghubungi Sangwon. Dan juga sebaliknya, jadi mamanya itu nggak perlu terlalu khawatir karena kedua putrinya itu sangat akrab dan juga bisa dibilang saling menjaga dan juga saling merawat. Kejadian di rumah tangga ini mulai terjadi ketika anak keduanya mulai pacaran dengan seorang laki-laki. Putri keduanya ini punya pacar dan dia cuma beritahu hal ini kepada kakaknya, sedangkan kepada mama papanya dia nggak mau beritahu. Ya lumayan umum lah ya, kadang kita sebagai anak punya pacar nggak pengen beritahu orang tua, takutnya orang tua overthinking. Tapi kalau sama saudara masih oke, siapa tahu yo bisa saling bantu, misalnya mau pergi pacaran dibantu sama kakaknya atau gimana ya loh. Jadi kakaknya tahu tapi kondisinya orang tuanya tidak tahu tentang hal ini. Nah, tapi namanya orang tua meskipun nggak sengaja cari tahu, kadang itu kan kelihatan ya tuh, kok anakku ini happy terus, kok anakku ini sekarang gak kayak biasanya. Nah, papanya mulai ngerasa kayaknya anakku punya pacar. Dan kebetulan suatu malam waktu mama dan papanya turun dari lantai apartemen untuk pergi jalan-jalan, papasan sama kedua anaknya, dan kebetulan anak keduanya ini bareng sama pacarnya. Nah, di situ orang tuanya sedikit tahu kalau anak keduanya ini punya pacar. Dan kedua orang tuanya ini nggak mau intervensi ataupun ikut campur karena kedua anaknya mau Enjin mau Sangwon dua-duanya itu udah usia dewasa, yang berarti ya memang udah waktunya pacaran. Dan juga orang tuanya nggak pingin menghalang, nggak pengen pacarmu ini cowok ngapain dari mana. Orang tuanya nggak mau kayak gitu, jadi dibiarkan untuk yuk berpacaran gitu. Dan ceritanya ini mulai jadi serius di suatu siang hari. Beda sama biasanya, putri keduanya ini tiba-tiba kayak agak bete, nggak mau keluar dari rumah, terus kayak emosian. Nah, mamanya karena khawatir masuk ke dalam kamarnya. Nah, kamu ini kok nggak kayak biasanya? Oh, biasanya kan kamu nggak kayak gini. Kamu ini karena ada apa? Nah, anak keduanya ini cuman bilang, nah mama nggak usah tahu, pokoknya aku udah putus sama pacarku. Nah, anaknya bilang kayak gitu. Nah, karena mamanya ini masih khawatir, entahlah, tak lihat kamu nggak apa-apa, tak, kamu jangan terlalu banyak nangis gitu. Nah, waktu dilihat ternyata di muka anak keduanya ini ada luka bekas pukulan. Pukulannya ini bukan kayak ditonjok, tapi kayak ditampar merah-merah peset gitu di bagian mulutnya dan juga bagian pipinya ini. Tentunya sebagai seorang mama gimana ya, pasti marah ya, anakku dipukul. Dan kemungkinan besar yang mukul siapa? Pacarnya. Nah, sehingga mamanya ini menduga bisa jadi nggak tahu apa yang terjadi antara anak kedua dengan pacarnya, tapi mungkin anak keduanya ini pengen putus atau gimana, lalu dia dipukul sama pacarnya. Ya toh, tentunya ini merupakan salah satu hal yang muncul di dalam benak mamanya. Nah, mamanya tanya, kamu jangan-jangan dipukul sama pacarmu ya? Kenapa kamu dipukul? Anaknya ini bilang, enggak mak, aku nggak dipukul sama pacarku. Dia itu nggak ada hubungannya sama ini. Udahlah, mama nggak usah cari tahu lah. Terus dia nutupin dirinya lagi pakai selimut. Karena mamanya tahu kalau anak kedua sama anak pertamanya itu begitu akrab, mamanya ini berharap anak pertamanya bisa memberitahu apa yang terjadi. Mamanya keluar dari kamar lalu tanya ke anak pertamanya, kamu tahu nggak adikmu kayak gitu itu kenapa? Nah mah, aku nggak tahu, beneran nggak tahu. Tapi kayaknya sih dia beneran putus sama pacarnya. Dan sebenarnya mamanya itu pengen cari tahu lebih lanjut, dan sama lah ya kayak orang tua kita waktu kita masih kuliah ataupun SMA. Orang tua itu kayak pengen tahu banget gitu loh, padahal ya ini hidupku dan kita pengen jalan sendiri gitu. Sehingga mamanya ini mikir dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada detektif swasta. Kenapa mamanya minta tolong kepada detektif swasta? Karena yang dipermasalahkan ataupun yang paling dikhawatirkan sama mamanya adalah kenapa anakku dipukul. Takutnya anaknya ini mengalami kekerasan dan
Pinginnya orang yang mukul anaknya ini dilaporkan ke polisi biar anaknya ini tidak tersakiti lagi. Nah, mamanya pergi ke kantor detektif swasta, disampaikan apa yang terjadi dan apa yang menjadi masalah dan apa yang diharapkan. Setelah memberitahu semua ceritanya kepada detektif swasta, detektifnya mengiyakan pekerjaan ini dan mulai besoknya langsung mulai mengikuti gerak-gerik anak pertama dan anak keduanya. Setelah diikutin, detektif swastanya ini jadi tahu kalau anak pertama dan anak keduanya ini beneran akrab. Wallace Wakapor. Dan bahkan anak pertamanya alias kakaknya ini juga berusaha untuk mencari tahu siapa yang memukul adiknya. Dan kebetulan di hari itu kakaknya ini pergi nemuin mantan pacar adiknya. Nah, detektif swasta ini ikut dan mereka ternyata ketemu dan ngobrol. Di situ kakaknya tanya, kamu ya yang mukul adikku? Nah, mantan pacarnya bilang, mukul? Enggak, aku lu nggak pernah mukul. Nah, terus kakaknya bilang, kamu jangan bohong, adikku lu udah bilang semua. Kamu kan yang mukul, adikku minta putus, kamu nggak terima, terus kamu mukul kan? Nah, di situ mantan pacarnya bilang, mukul apa? Masa aku mukul cewek juga? Aku lu yang nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba adikmu ini minta putus dan tiba-tiba udah ada luka kayak gitu. Aku pun nggak tahu apa yang terjadi. Mendengarkan pembicaraan ini, tentunya mau detektif swasta ataupun kita semua pasti mikir, oh kemungkinan besar yang mukul bukan mantan pacarnya. Ya toh. Tapi di situ mantan pacar adiknya ini bilang sesuatu yang sedikit aneh. Mantan pacarnya bilang begini, tapi bener gak sih? Nah, bilang kayak gini ke anak pertama ini. Nah, terus kakaknya bingung. Bener apa? Kalau nggak salah, adikmu itu pengen putus sama aku. Soalnya kamu suka sama aku. Dan adikmu itu mesti ngalah. Kalau kamu mau, pasti dia itu nggak pengen rebutan sama kamu. Makanya dia itu milih untuk putus sama aku. Bener gak sih? Kamu suka sama aku. Dan anehnya, kakak pertamanya ini terkesan kayak diem dan bisa menjawab. Setelah tahu hal ini, detektif swasta memutuskan untuk menyampaikan taktiknya kepada mamanya. Nah, mamanya dipanggil dan semuanya diberitahu. Dan setelah mendengarkan ini, mamanya jadi mikir, kok anak keduaku kayak gitu sih, harus ngalah ke kakaknya, bahkan sampai putus. Ya, tapi yang mukul siapa? Mestinya kayak ada updatean, tapi ini bukan menjadi jawaban ya toh. Nah, di saat mamanya bingung kayak gini, detektif swastanya bilang kayak gini, tapi bu, kami juga jadi tahu satu informasi yang mungkin tidak seharusnya kita tahu. Ini betul nggak, Bu? Nah, di situ detektif swasta menyampaikan satu informasi lagi yang membuat mamanya sangat kaget. Detektif swastanya bilang kayak gini, jadi begitu Bu, setelah kita ngikutin anak ibu dan kita menyaksikan anak pertama ibu ngomong sama mantan pacar anak kedua ibu, nggak lama setelah itu pembicaraan mereka sedikit berubah Bu. Mantan pacar anak kedua ibu bilang seperti ini, ya kan adikmu selalu ngalahkan buat kamu, soalnya kan adik kamu anak adopsi. Nah, makanya dia mesti ngalah sama kamu. Kamu anak beneran, yang ini anak adopsi. Nah, ketika dia tahu kalau kamu suka sama aku, nah dia milih mundur, ya kan? Nah, di situ kakak pertamanya ya juga nggak bisa menjawab, dan ini juga disaksikan sama detektif swasta. Detektif swasta menyampaikan hal ini kepada mamanya dan di situ mamanya bilang betul kalau sebenarnya anak keduanya ini merupakan anak adopsian dari panti asuhan. Jadi bukan adik kandung dan ada kemungkinan karena dia ini adik angkat, mungkin setiap kali tahu kalau kakaknya lebih suka, dia itu lebih merasa nyaman untuk ngalah daripada harus berantem. Karena takutnya kalau misalnya berantem atau gimana diusir dari rumah atau gimana. Jadi ada satu perasaan yang selalu menghantui dirinya sehingga lebih memilih untuk ngalah daripada nyoba rebutan sama kakaknya. Setelah mendengarkan hal ini, mamanya ngaku kalau betul anak keduanya ini merupakan anak adopsi dari panti asuhan. Dan ini dikarenakan anak pertamanya yang kurang bersosial. Jadi anak pertamanya ini waktu ke sekolah ataupun pergi sama teman-temannya, dia itu mesti menyendiri dan gak suka mainan sama temennya. Kebetulan si papa di keluarga ini suka pergi ke panti asuhan untuk memberikan bantuan, sehingga mamanya ini memberikan ide, coba sih kita ke panti asuhan, kalian bantu, siapa tahu anak kita jadi punya teman baru. Dan ketika anak pertamanya diajak untuk pergi ke panti asuhan, ada satu anak yang ngajak jadi teman duluan dan akrab banget. Dan anak ini entah kenapa suka banget sama anak pertamanya, dan anak pertamanya juga suka banget sama adik ini. Nah, karena terlalu akrab, anak pertamanya ini bilang ke mama papanya, "Ma, anak ini diajak ke rumah kita aja, Ma. Daripada di sini sendiri, ayo Ma diajak ke rumah." Sehingga mama dan papanya memutuskan untuk mengadopsi anak ini, dan anak ini yang menjadi anak dua. Dan untungnya hingga saat ini mereka berdua ini lumayan akrab sebelum ada masalah ini. Dan ini yang disampaikan sama kantor detektif swasta
Namun hingga saat ini kita masih nggak tahu pelakunya siapa. Tapi keesokan harinya waktu mamanya ada di rumah, tiba-tiba anak pertama sama anak keduanya ini berantem. Sampai-sampai anak keduanya ini bilang kalau dia mau keluar dari rumah. Berantem, mamanya datang. Kamu ini kenapa berantem sama kakak kamu? Kamu kenapa kok berantem sama adik kamu? Kalian jangan-jangan karena satu cowok itu kalian berantem? Masa kakak sama adik berantem cuman karena satu cowok itu? Gak bener ini kalian. Yuk, jangan berantem. Kamu gak usah keluar rumah. Nah, mamanya bilang kayak gini. Tapi anak pertama sama anak keduanya ini terus berantem. Bahkan anak pertama ini terkesan ngusir anak kedua ini dari rumahnya. Dan anak keduanya ini beneran kayak sedih dan marah dan keluar dari rumah itu dan menghilang untuk beberapa hari ke depannya. Nah, tentunya mamanya ini jadi lebih khawatir lagi dan mamanya jadi lebih yakin yang membuat permasalahan ini adalah mantan pacarnya. Entah nggak tahu apakah mantan pacarnya mukul atau anak pertamanya yang mukul, tapi yang pasti masalah pacar ini yang membuat hubungan anak pertama dan anak kedua ini retak. Nah, setelah anak keduanya ini keluar, meskipun mamanya nggak bisa ngikutin, kan ada detektif swasta yang bisa mengikuti gerak-gerik anak kedua 24 jam selama 7 hari, alias setiap saat. Sehingga mamanya jadi tahu di mana keberadaan anak keduanya ini. Dan ternyata anak keduanya ini memutuskan untuk tinggal di satu kayak one room dan part time di sebuah kafe. Karena mamanya udah tahu hal ini, mamanya pergi ke kafe ngomong sama anak keduanya. Nak, kakakmu sudah marahin, kamu gak usah gini lah, kamu balik rumah. Adiknya bilang, nggak makan, aku anak angkat. Dulu kan mama juga ngadopsi aku karena mama butuh teman buat anak pertama. Sekarang kan anak pertama mama juga udah nggak mau aku. Jadi kayaknya udah bukan tempatku lagi mah. Lagian di rumah aku nggak pernah nyaman. Aku selalu takut kalau diusir dari rumah itu. Mamanya bilang, enggak nak, kamu itu emang anak adopsi, tapi kamu gak ada bedanya sama anak kandungku sendiri. Yalah kamu jangan kayak gini, kamu cepetan balik rumah. Nah, mamanya udah bilang kayak gini, tapi anak keduanya terus menolak dan lebih memilih untuk pindah sendiri untuk beberapa saat ke depan. Bahkan bilang ke mamanya kalau untuk berhenti membayarkan biaya sekolah dan juga uang jajan untuk dirinya. Mamanya yang merasa begitu gagal, merasa sedih, harus gimana, tiba-tiba ditelepon lagi sama kantor detektif swasta. Mamanya pergi. Kantor detektif swastanya memberikan sebuah update yang nggak pernah dibayangkan sama kita semua. Detektif swastanya bilang ini, Bu, Ibu masih ingat kafe yang Ibu kunjungi kan, tempat anak berdua Ibu bekerja? Ya, kenapa? Setelah beberapa hari mengikuti, kita menyadari ada satu orang yang sedikit aneh, Bu. Hah? Aneh gimana? Jadi kita ngikutin anak kedua Ibu, tapi kemanapun dia pergi, cewek ini terkesan juga mengikuti Ibu. Dan kebetulan kemarin di kafe kita jadi tahu siapa cewek ini. Kondisinya pada hari itu anak keduanya lagi kerja di kafe, ada satu ibu-ibu, cewek usia 40-50an datang ke counter terus bilang ke anak keduanya ini, Dek, di sini kopinya boleh isi ulang nggak? Boleh refill nggak? Dan yang menarik, anak keduanya ini terkesan mengenali cewek itu. Dan terkesan anak keduanya ini kayak memberikan satu gelas cangkir kopi gratis dengan sikap yang kayak terpaksa gitu. Nah, setelah ngajak kopi, tiba-tiba cewek ini bilang kayak gini, Nak, kamu kok gitu sih ke mama kandung kamu? Kamu mau tak tampar lagi? Aku ini beda loh sama mama angkat kamu. Mama barumu baik dan halus lembut ya. Kan kamu ke mama kamu juga lembut baik gitu. Kok ke mama kandungmu nggak mau tak tampar lagi? Ada cewek yang bilang seperti ini. Ini disampaikan kepada mamanya dan mamanya menjadi begitu kaget karena mamanya sekarang jadi tahu kalau yang mukul anak keduanya ini merupakan seorang perempuan yang juga merupakan ibu kandung dari anak keduanya. Oke, di sini mamanya udah kaget, udah shock. Detektif swastanya bilang, "Bentar Bu, tapi ini ceritanya belum selesai." Hah? Kenapa? Nggak lama setelah itu, suami ibu juga datang ke tempat ibu. Hah? Suami saya tahu kalau anak kedua saya kerja di situ dan bahkan kenal sama cewek itu. Iya, Bu. Dan pembicaraan cewek itu sama suami ibu adalah sebagai friko. Dalam kondisi ceweknya lagi ngomong gitu sama anaknya, suaminya datang terus bilang ke cewek ini, "Kamu ini kenapa sih manggil-manggil aku? Kan kamu udah aku kasih uang. Kenapa sih kamu ini minta uang terus-terusan? Kamu kira ini apa? Aku punya banyak uang tak?" Nah, di situ ceweknya bilang kayak gini, "Loh, masa berani selingkuh tapi nggak berani menjaga rahasia? Atau kamu mau tak? Aku bilang ke istrimu aja, biar kita bertiga sini jadi keluarga baru." Tapi nggak mau deh. Kan tempat kerja kamu itu perusahaan punya mertua kamu. Berarti kamu jadi miskin tuh. Nggak mau deh. Pokoknya, kalau kamu pengen ini tetap menjadi rahasia, ya siapinlah uang. Kalau nggak, ya nggak tahu kamu harus gimana. Oke? Kalau kamu nggak cepet-cepet, mungkin aku bakal lebih cepet nyari istri kamu.
Nah, oke. Ini agak membingungkan. Jadi kondisinya sebagai berikut. Terkesan dari pembicaraan ini, terkesan suaminya ini selingkuh dengan cewek ibu. Dan anak yang dilahirkan sama cewek ini ditaruh di panti asuhan. Dan kebetulan anak ini merupakan anak yang diadopsi sama suaminya dengan istri resminya. Dan menjadi anak suami. Ini ceritanya kayak gak masuk akal, membingungkan dan kacau balau. Dan yang mukul anak keduanya merupakan mama kandungnya sendiri dengan alasan minta uang kepada si suami ini. Setelah si ibu jadi tahu tentang hal ini, ibunya ini memutuskan untuk langsung ngobrol dengan suami dan juga anak keduanya. Keesokan harinya, suaminya dipanggil, anak keduanya dipanggil di rumah, lalu ngobrol. Oke, aku udah tahu semuanya. Mendingan kalian berdua jujur, beritahu ke aku semua yang terjadi. Gak usah lagi untuk menyembunyikan, bilang aja jujur apa adanya ke aku. Mamanya bilang kayak gini. Di situ anak keduanya bilang, maaf ma, andai kan aku nggak lahir mungkin aku nggak bakal bikin masalah kayak gini. Maaf ma, ini semua salah. Nah di situ mamanya bilang, nggak, kamu nggak ada salah. Kamu yang bilang. Nah suaminya disuruh ngomong. Dan ini salah aku yang 20 tahun yang lalu itu kan kita nikah. Waktu aku ngomong sama teman-temanku bilang, cowok udah nikah nggak berani selingkuh. Cecek kamu, cowok kok nggak berani selingkuh. Nah, akhirnya aku selingkuh 1 kali aja dan yang lebih nakutin, 4 bulan setelah itu cewek itu datang lagi ke aku dalam kondisi hamil dan dia minta uang 30 juta won. Nah, karena dia udah janji kalau dia bakal mengaborsi anak, ya udah aku kasih. Tapi 7 bulan setelah itu, cewek ini balik lagi dalam kondisi anaknya yang udah lahir. Dan di situ dia minta lagi uang 3 miliar Korea won. Aku nggak punya uang, tapi pokoknya aku cari daripada keluarga aku hancur. Nah, aku kasih uangnya. Tapi ternyata ini cewek bukan yang rawat, malahan anaknya ini dibuang ke panti asuhan. Ya jujur karena itu anakku dan aku merasa nggak enak. Ya kadang-kadang aku bilangnya sukarela dan pergi ke panti asuhan itu. Ya seperti yang kamu tahu, suatu hari kamu bilang anak pertama kita kurang bersosial dan kamu sendiri yang ngasih ide untuk alangkah baiknya kalau kita pergi ke panti asuhan bareng. Siapa tahu anak kita jadi punya temen. Dan aku pun nggak ngira anak pertama kita jadi bakal akrab sama si Sango ini. Nah, setelah semuanya ini diberitahu, mamanya marah, tapi paling nggak udah jadi tahu apa yang terjadi. Dan nggak lama setelah itu, anak pertamanya masuk ke rumah dan melihat kondisi ini. Di situ tentu apa dan juga anak keduanya kayak agak kaget gitu. Tapi yang lebih mengagetkan, mamanya malah bilang kayak gini, "Nak, kamu juga duduk sini. Kamu juga udah tahu kan tentang semua ini?" Bingung papanya. Ternyata anak pertamanya ini tahu tentang semua hal ini karena anak pertamanya ini begitu akrab sama anak keduanya. Dan di saat anak keduanya ini dipukul sama mama kandungnya ataupun didatangi dan juga diganggu sama mama kandungnya, orang pertama yang dicurhatin sama anak keduanya adalah anak pertamanya. Dan setelah anak pertamanya jadi tahu tentang hal ini, dan mereka berdua ini mulai mikir gimana caranya biar mama kita nggak diganggu sama si cewek itu. Dan di situ mereka berdua memutuskan untuk pura-pura berantem biar anak keduanya ini bisa tinggal di tempat lain, biar mamanya ini nggak papasan ataupun nggak jadi ketemu sama si cewek itu. Jadi anak pertamanya itu berpura-pura di depan mamanya demi adiknya. Meskipun di rumah mereka terkesan berantem, kalau mereka berdua ini ketemu di kafe atau di mana, mereka itu masih akrab banget. Dan bahkan kemarin malam pun mereka habis makan malam bareng. Dan ini juga disampaikan sama detektif swasta. Jadi mamanya yang ngira selama ini mereka berdua berantem sampai keluar rumah udah gak ngomong lagi. Sebenarnya mereka berdua itu masih akrab dan masih saling membantu. Dan yang lebih menyedihkan, anak keduanya ini terus-menerus bilang ke kakaknya, andai kan aku coba gak lahir, seharusnya aku gak pernah masuk ke rumah ini. Pasti mamaku gak pernah sedih kayak gini. Kakaknya selalu bilang, kamu loh adikku. Apa sih ada akar? Kamu ini loh adik kandungku. Tak, pokoknya kamu bakal aku lindungi dan kita bisa melindungi mama kita. Oke, jadi yang penting aku sama kamu tetap akrab. Kita terus komunikasi, tak masalah. Oke, kamu jangan khawatir. Kamu jangan pernah mikir untuk keluar dari rumah ini. Kamu selamanya adik aku. Kakaknya begitu cinta, bahkan mikirnya itu begitu dalam, biar dia juga nyaman, tapi mama juga masih nyaman. Nah, pokoknya di malam itu mamanya jadi tahu kalau sekeluarga ini tahu tentang hal ini dan bisa dibilang menutupi, tapi di satu sisi juga bisa dibilang berusaha biar mamanya tidak tersakiti. Dan di situ anak pertama bilang, maaf ya ma, aku cuma pingin mama nggak sakit hati, tapi aku masih cinta banget kok sama adikku, sama keluarga kita. Dan keesokan harinya mamanya ini pergi ke kantor pengacara untuk menuntut si cewek mama kandung anak kedua itu. Di situ tertulis, kamu yang pernah melakukan kekerasan, kejahatan kepada anak, dan juga
menstalking semua ini dengan ancaman ini, kamu tidak boleh datang pagi segini ke aku ataupun anak kita. Jadi setelah semua hal ini terjadi, mamanya memutuskan untuk memaafkan suaminya, sedangkan anak pertama dan anak keduanya menjadi lebih akrab lagi dibandingkan sebelumnya, sedangkan papanya menjadi orang yang super merasa bersalah karena dia pernah selingkuh. Nah, cerita kali ini berakhir seperti ini. Jujur awalnya waktu aku juga lihat cerita ini ngerasa kayak mungkin ceritanya nggak bakal menarik, tapi endingnya itu begitu menyentuh. Dan meskipun suaminya pernah berselingkuh, bukan berarti berselingkuh itu oke dan bisa diterima, enggak kayak gitu. Meskipun suaminya berselingkuh, tapi ending cerita kali ini menjadi begitu indah karena memang betul mamanya merasa sakit hati, merasa sedih karena dibohongin sama suaminya sendiri. Tapi melihat anaknya yang begitu akrab dengan anak keduanya, ini bikin mamanya menjadi lebih nyaman karena mamanya tahu suatu hari mamanya ini harus meninggalkan kedua anaknya di dunia ini, dan melihat mereka berdua yang saling membantu dan begitu akrab membuat mamanya merasa nyaman meskipun jadi lebih benci sama suaminya. Tapi di satu sisi yang penting anakku bisa hidup di dunia ini dengan nyaman dengan satu teman terbaiknya, ya maksudnya saudara terbaiknya ini. Oke, kalau video kali ini sampai di sini, dan mungkin satu pelajaran buat kita, mungkin kebanyakan dari kita punya saudara dan terkesan saudara ini gratis ataupun kadang ya sering berantem. Tapi berjalannya usia, ketika orang tua kita udah nggak ada, saudara kita yang masih menjadi teman terbaik kita. Jadi buat people yang mungkin punya masalah sama saudara, masalahnya sangat diperbesar dan bersyukurlah kamu punya saudara. Ada orang-orang yang pengen punya saudara pun tidak punya. Oke people, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.